Shalom, salam sejahtera. Jumpa lagi bersama dengan saya. Mari kita siapkan hati kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berilah kami damai sejahtera, berilah kami sukacita, dan kemampuan untuk bisa memahami firman-Mu serta melakukannya. Dalam nama Yesus. Amin. 1 Tesalonika 2 ayat 3-4. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Demikian 1 Tesalonika 2 ayat 3-4. Tema renungan kita, murnikan motivasimu dalam pelayanan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seorang pelayan Kristen adalah seorang yang bekerja atau melayani sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab. Mengapa? Karena dalam Injil Yohanes 15 ayat 16 disebutkan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Itu kata Yesus. Demikian juga pengakuan dari Rasul Paulus dalam 1 Timotius 1 ayat 12. Paulus berkata, aku bersyukur untuk pelayanan yang Tuhan percayakan kepadaku. Ada pengakuan bahwa jikalau aku bisa melayani, semua karena kepercayaan, semua karena kemurahan Tuhan. Saudara-saudara, seorang pelayan haruslah memiliki motivasi yang murni. Seperti apa cirinya? Pertama, rela berkorban atau memberi diri untuk melayani. Rasul Paulus mengalami banyak penderitaan dalam pelayanan. Sebelum dia melayani di Tesalonika, di Filipi, dia mengalami penderitaan yang berat. Dia didera dan kemudian dilemparkan ke dalam penjara. Penderitaan yang berat di Filipi ternyata tidak menghentikan semangat Paulus. Lalu kemudian berkata, sudahlah sampai di sini, ngapain harus ke Tesalonika lagi? Ternyata tidak demikian. Sementara Tesalonika juga pada saat itu sebagai sebuah ibu kota Roma di Makedonia, di bagian utara Yunani, juga banyak tantangan yang harus dihadapi. Ada penyembahan-penyembahan berhala di sana. Namun demikian Paulus siap pergi dan siap memberi diri, siap bayar harga. Dalam ayat 2 dia berkata, namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan perjuangan yang berat. Perjuangan yang berat di sini berarti harus siap memberi diri, harus siap berkorban, harus siap membayar harga, siap mati demi Injil Kristus. Dan ini tidak mudah, saudara-saudara. Dan yang kedua, motivasinya jelas menyukakan hati Allah. Bukan menyukakan manusia, apalagi untuk kepentingan sendiri. Itu bisa kita lihat dari ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Motivasi pelayanan Rasul Paulus jelas. Semua dilakukan untuk menyukakan Allah. Dalam ayat 4, kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan menyukakan Allah yang menguji hati kita. Apa yang dilakukan Paulus dengan timnya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dia berkata, nasihat kami tidak lahir dari kesesatan, tidak disertai tipu daya, tidak bermulut manis, supaya disegani karena pintar ngomong. Tidak demikian. Tidak punya maksud loba, artinya tidak mencari untung dari pelayanan untuk mendapatkan kenyamanan pribadi. Tidak. Tidak mencari pujian manusia atau supaya dikenal atau terkenal, oh baik. Tidak demikian. Dan tentang hal itu, Allah adalah saksi. Tuhan melihat dan menguji hati. Jadi Paulus tidak bisa munafik atau hipokrit, memakai topeng atau seperti bunglon. Dia tidak mau yang demikian. Saudara, kalau kita mengingat Yesus marah besar kepada para pelayan, yaitu orang Farisi dan ahli Taurat. Karena apa? Karena mereka tidak menunjukkan integritas dan motivasi yang benar dalam pelayanan. Ternyata
Mereka melayani supaya mendapat pujian dan penghormatan manusia, sementara hati mereka semakin menjauh dari Tuhan. Yesus berkata, percuma kamu beribadah, tetapi hatimu jauh dari Tuhan. Karena ajaran mereka adalah perintah manusia. Hanya takut manusia, bukan takut akan Tuhan. Karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita menguji hati kita, memeriksa batin kita, mari kita murnikan motivasi kita masing-masing dalam mengikut Tuhan, dalam melayani Tuhan. Melayani adalah sebuah kepercayaan dari Tuhan. Kita bersyukur untuk kepercayaan itu. Karena Tuhan menganggap kita, tanda kutip di sini, layak. Dialah yang melayakkan kita. Maka Tuhan menghendaki supaya kita melayani dengan motivasi yang benar. Tujuan utamanya adalah menyukakan hati Allah, memuliakan Dia. Kita ingat firman Tuhan di bagian yang lain, Kolose 2 ayat 23, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Maka Tuhan, Dia yang akan membalaskan sesuai dengan kemurahan hatinya yang berlimpah. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita untuk kita dapat melayani lebih sungguh-sungguh. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu mengingatkan kami supaya kami melayani dengan motivasi yang benar, dengan sebuah komitmen kerelaan untuk memberi diri dipakai oleh Tuhan. Kiranya Tuhan menolong memberkati kami di dalam segenap kehidupan dan pelayanan kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Shalom.